Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Atau kama qala aidan, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu li'arba'in, limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha, tajbar bizadid taribat yada. Atau kama qala aidan, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tika bil mal. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu Ibu Masroh beserta keluarga besar. Kita doain Ibu Masroh yang pada saat ini sedang kurang sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Bisa mendampingi putra beliau nanti yang akan duduk di pelaminan. Dan juga yang kami hormati Akhirul Kiram Ustaz Abdul Hakim, para sesepuh, para abang-abang kami, khusus Bapak Muhammad, Bapak Anwar Wayung, dan juga para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kusbiarto, Bapak Suratman, dan juga para bapak-bapak yang lainnya, dan juga Bapak Naswat juga kakak kami, dan juga yang kami hormati pemegang wilayah RT 0406, yaitu Bapak RT Sukmayadi Esos kota saya, beserta jajarannya, para bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur Allah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, memenuhi undangan Syaibul Hajat Ibu Masroh beserta keluarga besarnya. Mengundang kita pada malam ini adalah mohon doa restunya, di mana putra beliau yang bernama Dennis Aung, Dennis Aung, yang tentunya nanti akan menikah dengan calon pilihannya yang bernama Maiselbi Reza binti almarhum Bapak Lukman Tanjung, yang dengan harapan mudah-mudahan Ananda Dennis Aung yang tentunya nanti akan menikah dengan calon pilihannya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doain mudah-mudahan bila nanti menjadi pasangan suami istri yang sah, beliau berdua dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cepat-cepat diberikan momongan yang baik.
Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau nanti jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai pernikahan atau perkawinan, apa itu Pak arti daripada sebuah pernikahan? Pernikahan itu adalah merupakan sebuah akad, perkataan untuk menghalalkan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang meliputi rasa kasih dan sayang. Itu namanya pernikahan. Namanya pernikahan. Jadi nikah itu artinya suatu akad. Akad atau perkataan untuk menghalalkan. Menghalalkan apa? Menghalalkan pergaulan kelamin laki-laki dan perempuan di dalam mewujudkan kebahagiaan orang perempuan yang meliputi rasa kasih dan sayang. Betul atau tidak Pak? Apa sih Pak yang tidak indah kalau kita pasangan suami istri yang baru? Betul lah kira-kira. Kalau kita jadi pengantin baru ya, semua perkataan itu akan menjadi indah. Pada saat kita ijab kabul sah ketuk palu disaksikan oleh para saksi ya, maka dengan termengun-mengun di antara dua mempelai, kemudian berangkat menuju pelaminan, jalannya pun juga dengan pelan-pelan. Betul lah kira-kira. Karena penuh kasih sayang. Pelan-pelan saya kan begitu Pak. Betul lah kira-kira Pak. Pelan-pelan saya. Betul lah kira-kira Pak. Itu namanya pengantin. Namanya pengantin. Lain halnya kalau sudah pengantin lama. Betul lah kira-kira. Rasa kasih sayang udah nggak ada lagi Pak. Yang ada tredol amat sih lo pasang gua. Betul. Gua udah nungguin pasang gua lo juga belum juga. Pasang gua mang itu dandan lo hampir lama amat sih kan. Ono bocah makan dah kalau 2 piring gua masih nungguin dulu bayar. Betul lah juga. Itu judulnya kalau sudah pengantin lah. Pengantin lah lama. Nanti Ahong pasti akan ngerasain. Kalau baru apapun akan menjadi indah. Betul orang. Betul lah kira-kira. Berangkat kerja pun juga kita Pak. Orang bisa pakai baju Pak, baju kita dipakai. Betul lah kira-kira. Rasain Pak Yaya dulu. Pakai baju dipakai Pak Yaya. Pakai tawa. Pak Yaya mau kerja DPR dulu. Betul kan? Coba. Pakai baju dipakai. Begitu pulang pun juga Pak, dibukain. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira. Pakai sepatu pun juga Pak, namanya baru Pak, kaki kita dituntun. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira Pak. Namanya juga pengantin Pak. Sampai mau tidur pun juga Pak dianterin. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira. Namanya pengantin Pak. Pengantin baru. 6 bulan yang tidak akan menjadi indah, akan menjadi enak. Betul lah kira-kira. Kalau namanya sudah pengantin lama, apalagi sudah punya anak 3, ya kan? Kan betul lah kira-kira Pak. Anak udah 3, ya kan? Begitu yang namanya jalan anak kita kesandung, ya kan? Bu, ya kan? Apa yang kita ucapkan terhadap ini kita? Dasar lu buta barangkali kan begitu. Tuh anak api jatuh ya kan? Betul lah kira-kira. Buat perkataan buta ya kan. Kalau kita sudah pengantin lama semacam itu, buta segala macam ya kan.
Nah itulah Pak sekalian ya, perbedaan antara pengantin baru dan pengantin lama ya kan. Nah ini pengantin ya, ini Pak yang namanya pernikahan. Pernikahan itu memang merupakan sebuah anjuran. Anjuran dari siapa Pak? Anjuran dari Rasulullah SAW. Makanya jangan khawatir ya, kita ini di dalam membangun kehidupan berumah tangga enggak kebagian rezeki Pak. Orang kalau sudah membangun kehidupan berumah tangga, insya Allah nanti Pak rezeki akan datang dengan sendirinya. Betul lah kira-kira. Biarin yang udah ninggalin kita, maka jangan kita pikirin. Betul lah kira Bor. Betul lah kira-kira. Yang udah ninggalin kita jangan kita pikirin Pak. Cari kita yang lebih hebat, cari yang lebih bagus, cari yang lebih paten. Begitu Pak. Kenapa Pak? Dalam mencari jodoh pun Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita. Ini mencari jodoh Pak. Apa Pak kata Rasul dalam mencari jodoh? Hadis yang saya bacakan tadi itu hadis menerangkan tentang mencari jodoh nih Pak. Apa kata Rasul? Tunkihul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara Pak. Carilah ya, nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Apa-apa saja 4 perkara itu Pak yang bisa membahagiakan kita. Hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kata Rasul, yang pertama adalah 5 liha. Nikahilah wanita itu yang kontrakannya ada 30 pintu. Jangan tawa. Nikahilah wanita itu 5 liha artinya kan artinya harta Pak ya kan, berarti identik. Carilah wanita itu Pak ya, yang bapaknya masih punya empang lebar, empang luas begitu kira-kira. Betul ada kira-kira. Sekarang udah susah kayaknya mencari empang lebar ya kan. Boro-boro empang lebar pakai. Kita mau kentut aja susah, betul lah kira. Itu anjuran Rasul ya. Carilah wanita itu, nikahilah wanita itu yang banyak harta. Kenapa Pak? Kita disuruh mencari wanita yang banyak hartanya. Ya kenapa? Karena bagian daripada kehidupan seseorang dalam bangun kehidupan berumah tangga adalah ditunjang dengan harta. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira. Ya kan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dengan cara apa kita menikahi wanita itu? Wali hasabiha. Nikahilah wanita itu karena keturunannya Pak. Keturunan yang bagaimana Pak? Cari keturunan yang baik-baik. Jangan salah mencari keturunan Pak. Kalau bisa cari keturunan yang anaknya banyak. Kalau bisa begitu Pak. Cari keturunan yang anaknya banyak. Jangan cari keturunan ya yang anak yang orang ada. Kalau memang orang ada, cari lagi Pak. Betul lagi kenapa? Emang itu dianjurkan Pak. Cari lagi supaya mempunyai keturunan yang banyak. Betul lagi kenapa? Kata Rasul begini Pak. Di dalam sebuah riwayat ya, Rasul memerintahkan kepada Anas bin Malik. Ya. Kalau enggak salah, Rasul memerintahkan kepada Anas bin Malik, dia semasa hidupnya jomblo terus Pak, ya kan? Enggak mau kawin. Padahal dia sudah ada kemampuan. Sehingga Rasul, hai Anas bin Malik, ya, nikahlah kamu dengan perempuan yang banyak anaknya, yang penuh dengan kasih sayang. Kalau nggak salah hadisnya, tazawwazul waludal wadud. Nikahilah wanita, nikahilah perempuan yang pantatnya lebar. Kalau di sini apa yang pantatnya lebar? Bujujuk kayaknya udah ringkas kayaknya. sorry. Ini masuk rekam. Hampus besok itu. Orang kan cari wanita yang banyak anak, yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa Pak Rasul berbicara begitu? Carilah wanita yang banyak, yang penuh dengan kasih sayang. Fa inni mukasirum bikumul anbiya. Karena sesungguhnya aku akan bangga terhadap nabi-nabi terdahulu. Ya,
bahwasanya Nabi terdahulu Pak membangun kehidupan berumah tangga yaitu dengan jalan pernikahan dan mencari banyak keturunan. Betul lah kira-kira Pak? Betul lah kira-kira Pak? Itu anjuran Rasul. Dan di samping itu pula janganlah kamu khawatir bila mana kamu berkeluarga takut miskin. Ada lagi solusinya, apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Tazawwazun nisaa fa innahunna ya'tika bil mal. Nikahilah wanita itu. Kawinilah wanita itu. Kamu jangan khawatir kamu enggak mau nikah. Jangan kamu khawatir nikah dengan perempuan. Kenapa kamu disuruh nikah dengan perempuan? Disuruh mengkawini perempuan secepat mungkin. Fa innahunna ya'tika bil mal. Sesungguhnya asbab kamu kawin bisa juga akan mendatangkan harta. Betul ada kira-kira. Dulu lagi masih membujang, ya kan kita kerja habis terus, betul ada kira-kira. Karena belum punya pikiran. Nanti kalau sudah berkeluarga, ya kan, tentunya pikiran kita akan 1000 cara. Didampingi dengan seorang wanita, didampingi dengan seorang istri. Maka Pak, kita berdampingan dengan seorang istri, ya. Maka istri ini mempunyai pikiran yang jalan. Pak, mungkin ini kita tidak begini saja, ya kan? Tentunya bagaimana supaya menghidupi rumah tangga kita. Tak lain Pak, istri juga berusaha. Apakah dia dagang nasi uduk? Betul lagi Pak? Betul lagi Pak? Apakah dia dagang gado-gado? Betul nggak? Apakah dia menjahit? Betul nggak? Itu sesuai dengan profesinya. Apakah memang dia ngajar, jadi dosen, bekerja di pabrik dan sebagainya Pak? Ya, itu istri bisa mendatangkan harta. Asbab kita mengkawini seorang wanita. Makanya Rasul mengatakan demikian Pak. Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tika bil mal. Ya, nikahilah wanita itu karena sesungguhnya menikahi perempuan akan mendatangkan harta. Ada nggak Pak orang begitu berumah tangga jatuh melarat? Ada nggak Pak? Ada nggak? Kalau jatuh melarat Pak bukan karena melaratnya Pak, karena memang itu bocahnya males. Karena itunya ya males Pak. Kalau rajin insya Allah. Ya karena memang kita tidur baik, bini kita ndang kombe main HP, kita juga ndang kombe main HP, ya kan? Mau pengen naik motor, pengen naik motor memek, nggak ada cerita. Betul ada kira? Betul ada kira? Betul lah. Coba Ete Sukmayadi Mbak, memang kerja juga bagian asisten dosen, ya kan? Bininya bagian apa itu soal? ASN, ASN. Ya wajar jangan naik motor memek. Betul ada kira? Betul lah. Betul lah. Kan? Ya kenapa? Karena memang antara suami dan istri ini saling menghasilkan. Sama saya dengan saya. Ya, saya bagian saya ceramah ini, ya kan? Tiap malam, alhamdulillah pada semalam lagi bergulir terus ini saya. Kalau bisa sampai bulan puasa ini saya. Terus. Cuma nomor gede saya. Paling banter juga kelas 300 tahu di sini berapa itu Pak. Paling minim juga 300. Itu juga kalau 10 orang kan berapa itu? 300 kali 10 orang itu, ya kan? 3 juta ya kan. Itu loh kira-kira gitu. Kalau ke Samsu bertenang yuk ngebeliin ya kan. Kita lo doain baik kan. Betul begitu tuh. Yang penting asa golet belum nyengir aja tuh. Begitu tuh. Modal nyengir doang ya. 10 orang kalau 300 kan lumayan 3 juta. Betul loh. Itu baru 10 orang ya kan. Kalau mau ada 40 orang kali 300 itu berapa itu? Ya kan? Lumayan Pak ya kan. Ya kan? Malam saya ceramah di penempatan rumah Arba Zainal. Malam rumah Bapak Didit ya kan. Ya, besok ada lagi nih saya ke Ciputat. Borongan ini saya ini. Jadi kontrak ini sama si Rahman ini. Besok nanti ke Ciputat antar saya ini. Ya kan? Ya kalau ini gope besok gope kepada 1 juta ini betul lah. Kata pemesra Ustaz gue lagi sakit budget 3. Tenang aja itu tenang Pak. Penting doanya aja Pak ya. Coba. Kembali ini Pak ya. Bahwasanya ya dengan asbab pernikahan itu Pak akan menghalalkan pergaulan bebas seorang
laki-laki dan perempuan, Pak. Nah, maka disinilah para sekalian, ya, bahwasanya Islam, ya, memberikan suatu keindahan buat kita, ya, untuk membangun daripada kehidupan berumah tangga, Pak. Jangan sampai kita tidak melaksanakan pernikahan. Kenapa, Pak? Kalau kita tidak melaksanakan pernikahan, ya, bahwasanya, ya, kata Rasul, nikah itu merupakan sebagian daripada sunnahku. Maka barang siapa orang yang tidak menjalankan sunnahku, lah pada hari kiamat nanti dia bukan akan menjadi golonganku. Betul atau tidak, Pak? Kata Rasul, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu merupakan sebagian sunnahku. Maka barang siapa orang yang tidak menjalankan sunnahku, ya kan, maka kelak hari kiamat nanti dia bukan termasuk golongan aku, Pak. Kita terjadi golongan, Pak. Makanya jangan sampai bujang jangan sampai jomblo terus. Hingga itu tadi, ya, kata Rasul kepada Anas bin Malik, ya Anas bin Malik, ya, kamu jangan bujang terus, ya kan? Kenapa tidak boleh membujang? Ya, itu, Pak, ya kan? Karena pada suatu saat nanti orang yang bujang, Pak, ya, nanti tidak termasuk golongan Nabi. Dan bahkan kalau dia ibadah, Pak, ibadahnya, Pak, biar banyak ibadah rokaat yang dia lakukan, Pak, tapi tidak menjalankan pernikahan, bahkan ibadahnya, Pak, kurang sempurna. Betul ada kira-kira, Pak? Betul ada kira-kira, Pak? Ini kata Rasul terakhir saya bicara nih, ya. Rak'atani muta'ahilin khairun min sab'ina ghaira muta'ahilin. 2 rakaat salat sunnah orang yang sudah berkeluarga, 2 rakaat salat sunnah, ya, orang itu sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat tapi dia belum berkeluarga. 70 rakaat baik, Pak, ya, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena pahalanya masih dindek, ya, masih dindek, ya. Makanya kalau kita berkeluarga, ya, kalau belum berkeluarga itu pahalanya cuma 25. Betul gak kira? Tapi kalau itu dia kawin, ya, 1 istri, ya kan, jadinya 50. Dia kawin lagi, Pak, bini 2, 75. Betul gak kira, Pak? Dia kawin lagi, ya kan, beristri 3, beristri 4, jadinya 100. Kuat yo, gitu. Ya, kayak kambing, ya kan. Lupa, ya. Itu Rasul. Itu bukan perintah, Pak. Allah pun juga memerintahkan, Pak. Apa kata Allah? Bangidihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba. Tuh kan gitu, Pak. Nikahilah sebagian wanita itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Anjuran Allah, nikahilah wanita boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau lebih daripada 4 itu namanya bandot, Pak. 5, 6, 7, ya kan, itu namanya kemaruk namanya, Pak, ya kan. Kata Allah, nikahilah wanita itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Omongan siapa ini? Oh, iya memang yang ngomong gua, tapi ini keterangan lewat Al-Quran. Bangkihu minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi di situ ada sinyal, kata Allah, ya. Tuhan habis nih, ya. Kata Allah bagaimana? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kamu takut, ya, sama bini kamu yang di rumah, ya, kegulingan baik. Betul ada, Pak? Bini kita baru dengar kita mau ada rencana ini, udah kegulingan kan begitu, Pak? Betul ada kira, Pak? Apa begitu bandingin? Ini saya bukan cerita nih, Pak. Saya ceritanya mau orang tukang bercanda nih, Pak. Biar kerekam deh kan. Saya juga bercanda, soal bercanda, Pak. Ada seorang wanita ngobrol saya, Assalamualaikum Pak Ustaz, kan gitu, Pak. Saya jawab, Waalaikumsalam ya sayang. Betul ada bini saya di belakang. Sayang, bumbang itu panik dan malu. Itu orang, Pak,
Dengar rupanya bini saya banting panci. Nah, gua rasain tapi saya juga kata apa Ustaz kan. Ayat lupa, gua malah lagi bercanda itu, gua kasih staf kelurahan, aku gua bercanda ya kan. Gua kata dia sayang kan begitu. Sayang kalau mau orang, gua nggak mau ngomong orang. Ya kan lu tidak berusaha. Ya kan dulu juga gua kata sayang kan, betul orang kira-kira. Tuh Pak, baru begitu Pak kan, udah kegulingan, udah kedumbangan Pak, ya kan. Maka kata Allah, daripada nanti bini kita ngapa-ngapa. Lebih baik satu saja. Harus saya ngomong ini. Kata kurang begitu Pak. Ya, bila mana kamu takut sama bini, ya kan? Nanti dia nyemplung di sumur. Ya kan? Nanti dia ngapa-ngapa, ya kan? Dia minum baygon, ya kan? Lebih baik satu saja. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak berlaku adil, ya kan? Maka cukup nikahilah satu saja, ya kan? Ya kalau memang rukun, ya orang apa-apa memang itu yang dianjur. Yang penting kita bisa membagi jatah, jatah rumah satu, jatah rumah dua kan. Boro-boro Pak jatah rumah dua Pak kan. Dua rumah satu aja Pak, dipecek-pecek udah orang bangun gitu. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, menjadi solusi buat kita ya, semakin menambah keimanan ketakwaan kita dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doain ya Ananda Denis ya, Denis Aung ya, yang tentunya nanti tepatnya pada hari apa? Besok ya. Besok akan melangsungkan akadnya di mana pernikahannya nih? Masjid Agung. Masjid Agung di Ciputat ya. Ya mudah-mudahan ya diberikan kemudahan kelancaran oleh Subhanahu wa taala, dan perjalanan dari sini menuju ke Ciputat mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya satu saja dapat kami sampaikan ya, mari kita doain ya, mudah-mudahan ya nanti supaya Denis dan Mbak Selby Reza ya bila menjadi pasangan suami istri yang sah, mudah-mudahan dia dipanjangkan umur, panjangkan jodoh, diberikan rezeki dan cepat-cepat diberikan momongan yang baik oleh Subhanahu wa taala. Dan kita doa mudah-mudahan perkawinan cukup satu kali saja ya Denis cukup satu kali saja. Ini saya lihat kayaknya ini ya bapaknya udah nggak ada, betul kan? Berarti kan anak yatim ya kan, kamu jangan sia-siakan anak yatim, betul kan? Ya kan. Yang kedua kamu juga udah anak yatim ya, jangan lagu-lagu kayak orang-orang, betul kan? Betul ya? Ya ikutin saja ini Bapak Ustadz Holong aja satu, betul kan? Mau nambah dua juga udah orang anggetan kayaknya saya. Cukup atau aja ya. Ya gitu ya kan. Udah. Saya juga bukan kamu aja, saya pesen anak saya aja, saya pesen Rip, cukup lu kayaknya menggantang juga ya kan, bocor mana kayaknya ngeliat demen ya kan. Saya bilang lu jangan neko-neko ya kan, bini lu aja udah kayak orang Arab, betul loh kira. Itu nambah lagi sekarang kok 3 ini ya kan. Gak apa-apa kalau bisa 5 gua ya kan, kalau mati orang bingung, betul loh kira. Kalau 5 mati bingung orang punya anak 5 mati bingung orang bingung Pak ya kan. Yang 4 gotong, yang 1 mayungin itu Pak, makanya punya anak udah paham gua ngomong kayaknya Pak kan. Bukan bingung orang bisa ngomongin, bukan Pak ya kan. Jadi kalau kita mati orang bingung. Anak kita laki nih 4 ya kan, yang 1 adon mayungin, betul nggak? Yang 4 gotong kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan saya sampai paham kan saya ngomong? Mudah-mudahan apa saya sampaikan pada saat ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.